Rezekiku tuh justru datang ketika aku tuh berhenti memaksakan gimana rezeki itu datang ke aku. Jadi kalau dulu aku tuh ngerasa bahwa rezeki dalam artian uang gitu ya, itu datang kalau aku tuh udah kerja keras, aku mengusahakan sesuatu, aku berbisnis, aku menjual sesuatu gitu ya. Ternyata itu salah total. Dan aku mau sharing ke kalian beberapa kesalahan besar yang aku lakukan selama beberapa tahun terakhir, di mana aku tuh belajar mendapatkan rezeki tidak hanya dari gaji bulanan aja. Aku tuh punya pemikiran ya dulu tuh kalau hasilnya yang kita dapatkan saat ini itu adalah hasil dari kerja kerasnya kita. Hasilnya jelek ya berarti kita kurang kerja keras. Kalau hasilnya nggak sesuai ya berarti kita kurang pintar aja, kita kurang ilmu aja. Tapi ternyata itu salah tuh. Karena apa? Hasil itu terserahnya Allah, bukan terserahnya aku. Misalnya gini ya, kalian pingin punya sebuah project yang luar biasa gede gitu ya. Kalian ngerasa bahwa wah kalau aku bisa ngelakuin ini nih, kalau aku berhasil nih, ini hidupku bakal bener-bener berubah banget, hidupku bakal jauh lebih baik. Kamu akhirnya membuatlah plan gitu ya dari project kalian. Ketika kalian mengajukan itu pada manajer kalian mungkin kasih revisi dikit-dikit gitu ya. Akhirnya kalian perbaiki sampai benar-benar plannya itu the best banget. Manajer kalian udah, oh ini udah bagus nih ACC, minta tanda tangan direktur ya. Oke, direktur udah baca, lihat-lihat sekilas, oke bagus nih kayaknya. Tanda tangan juga itu direktur. Direktur bilang, oke, minta ACC sama owner perusahaan ya. Tapi ternyata ownernya bilang, enggak, ini memang plan yang bagus, tapi ini nggak cocok buat kamu yang di saat ini. Kamu belum mampu. Akhirnya apa? Ownernya nggak ACC. Apakah proyek kalian bisa dijalankan? Belum bisa dijalankan. Inilah yang aku maksud dengan hasil itu terserahnya Allah. Kita tuh bisa mengusahakan plan kita yang terbaik sebaik mungkin. Orang lain bisa bilang, oh ini udah bagus, ini udah oke banget gitu ya. Udah kamu lanjutin aja dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah sendiri udah nggak ACC, ya itu nggak akan terjadi juga gitu. Oke, di saat itu aku mulai memahami, oke ternyata aku nggak boleh nih fokus ke hasil. Aku fokus ke usaha aja nih. Nah, ini adalah kesalahan kedua yang aku lakukan. Aku ngiranya kalau aku tuh berusaha, itu aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Udah, pokoknya usaha aku, pokoknya aku kerja keras, pokoknya aku belajar terus-terusan, pokoknya hajar aja terus-terusan gitu. Tapi ternyata apa? Itu juga salah. Bukan 100% salah, tapi kayak kurang tepat gitu ya. Jadi ternyata di saat kita itu berproses melakukan sesuatu, kita seharusnya itu tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tuh harusnya juga mengandalkan ada Allah di dalamnya. Selain kalian gitu ya, tadi memiliki project itu, di dalam planningnya, kamu tuh juga nggak hanya sekedar berusaha dengan fisik kalian, tapi kalian itu juga berperang dengan doa-doanya kalian. Itu bisa aja loh mengubah takdirnya kalian. Nggak cuman mengandalkan diri kita aja. Karena lagi-lagi manusia itu terbatas. Kita minta di dalam prosesnya, mana nih jalan yang paling oke, mana nih jalan yang paling benar, mana nih jalan yang paling the best. Karena bisa aja kita kayaknya jalur ini deh yang terbaik. Tapi kita kan nggak ngerti gitu. Yang paling tahu tuh siapa? Yang paling tahu tuh Allah. Makanya kita tuh butuh nggak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tuh juga butuh Allah gitu loh di dalamnya. Aku baru benar-benar menyadari itu kalau ternyata selama ini aku hanya mengandalkan diri aku aja. Dan betapa sombongnya aku. Kayak ngerasa aku bisa mendapatkan banyak hal hanya dari usahaku aja. Padahal aku hanya manusia lemah yang semua ini dikasih lah, apa segala macam yang ada di hadapanku sekarang ini dikasih, itu pun juga karena izinnya Allah. Kalau Allah nggak ngizinin juga nggak akan dapat aku semua hal ini. Usaha juga harus dibarengi dengan nggak hanya mengandalkan diri kita sendiri, tapi juga Allah di dalam. Kesalahan yang ketiga adalah aku tuh terlalu mengatur gimana caranya rezeki itu datang ke aku. Ini aku ceritain sedikit. Dulu aku itu sangat mengharapkan rezeki atau misalnya source of income itu datang dari personal branding. Personal branding itu ya kayak begini. Sama kayak IG aku gitu. Aku ada ebook juga gitu yang membicarakan tentang bagaimana sih kita itu mencari gitu misi hidup kita, tujuan hidup kita yang sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan hanya sekedar apa yang society mau, apa yang kita mau gitu. Itu ada di buku itu. Dan aku sempat gitu kayak, ya Allah aku tuh pingin gitu loh bisa punya source of income itu dari personal branding. Dan aku tuh masalahnya doanya tuh maksa gitu loh. Pokoknya harus dari sini Allah. Pokoknya aku gak mau yang lain kalau gak dari sini. Aku tuh dulu sempet gitu loh berdoa seperti itu. Sedangkan yang lebih tahu mana yang terbaik itu Allah. Aku tuh mendikte dan memaksa Allah gimana sih caranya rezeki itu harus datang ke aku. Misalnya nih, oh ini ada gelas nih ya, ini ada isinya nih. Ini kalau dibuka air bisa masuk. Tapi karena ibunya kita, ini gelas, ini anggap aja nggak ada tutupnya ya. Ini gelas itu kalian tutupin plastik. And then kalian tuh kayak kebolongin plastiknya tuh pakai tusuk gigi.
Jadi ada bolongan kecil gitu. And then kamu berdoa sama Allah, ya Allah, masukin airnya pokoknya harus lewat yang bolongan kecil itu. Harus dari bolongan tusuk gigi itu, nggak mau sama yang lain. Pokoknya harus dari situ. Sedangkan kamu kan nggak tahu seberapa banyak sih rezeki yang bakal kamu dapetin di gelas ini, kayak gitu loh. Sedangkan bolongannya kecil banget. Nah itu sama kayak kita, sama kayak aku ya, yang ngedikte Allah gimana sih caranya rezeki itu harus datang ke aku. Gimana caranya air itu harus masuk ke dalam gelas ini. Tuh, padahal, jadi kalau plastiknya kita buka, air itu bisa aja masuk sebanyak mungkin gitu kan. Cuman kitanya aja gitu, yang karena punya ego, punya keinginan, pokoknya harus gini, harus gitu, bentuk rizkinya tuh harus yang begini gitu, kalau nggak gini nggak mau gitu kan. Ya kita tuh kayak sombong banget gitu, kita tuh siapa? Kok bisa-bisanya kita tuh mendikte Tuhannya kita? Ya kan kayak itu sesuatu hal yang lucu dan aneh. Nah aku ulangi sekali lagi, gelas ini itu seperti diri kita. Anggap aja nih nggak ada tutupnya ya. Air itu seperti rezekinya kita. Jadi air yang masuk itu adalah rezekinya kita. Sedangkan plastik yang menutup itu adalah egonya kita. Yang kita tuh pengen, pokoknya harus gini ya Allah. Pokoknya aku minta rezekinya yang ini. Nah, itu adalah egonya kita. Jadi yang sebenarnya menghalangi rezeki itu siapa? Ya diri kita sendiri. Kita yang meletakkan plastik itu di atas ini. Dan kita kemudian memprotes, kenapa kok nggak dapat rezeki ya? Kenapa nggak dapat? Ya karena kita terlalu menuntut. Kita pinginnya pokoknya pingin gini, pingin begitu gitu. Sebenarnya manusiawi. Tapi kita juga harus belajar gitu. Apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Kalau misalnya gelas kita tertutup dengan plastik itu, terus gimana caranya kita tuh melepas plastik itu? Gimana caranya kita tuh melepaskan ego kita itu? Dan dari pengalamanku, ada 3 hal. Yang pertama, itu adalah kita benar-benar mengimani bahwa yang memberi rezeki itu hanyalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu betul maunya kita tuh apa. Dan yang ketiga, jangan pernah sekalipun mendikte bagaimana rezeki itu datang. Oke, aku bahas satu-satu secara singkat ya. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah lah yang memberikan rezekinya kita. Ya emang, terus mau siapa lagi ya? Aku juga tahu gitu kalau Allah yang memberikan rezeki. Tapi apakah kamu benar-benar percaya kalau Allah yang memberikan rezeki? Coba ya, kalau kalian ingat nih, terutama yang dapat gaji ya, dapat gaji bulanan. Tiap bulan tuh pasti ada gitu ya. Kalau pengusaha kan beda ya. Pengusaha itu kadang ada, kadang enggak. Sekalinya ada langsung gede gitu. Sekalinya enggak ada juga langsung minus-minus luar biasa gitu kan. Beda. Tapi aku ngomongin tentang yang kebanyakan nih yang dapat gaji bulanan yang teratur gitu ya. Misalnya nih, kalau kalian ya ingin sesuatu tuh di saat itu, tapi uang kalian kurang nih, 5 hari lagi gajian. Kira-kira apa yang keluar dari mulut kalian? Antar aja deh, minggu depan aja, nunggu gajian, kan nanti dapat uang. Kan nanti dapat gaji, baru aku beli. Kalau udah gajian, udah ditransfer gitu kan, nanti baru aku beli. Nah, kita terbiasa akhirnya, karena kita mendapatkan sesuatu secara terus-terusan, dan diberikan oleh sumber yang sama, kita mengira bahwa rezeki kita dalam artian di sini uang adalah sumbernya itu dari mereka. Sumbernya dari perusahaan. Dari yang punya perusahaan, dari HR-nya kita. Kita akhirnya terbiasa untuk berpikir seperti itu. Seharusnya kita tuh menyadari, gajinya kita itu memang rezekinya kita. Tapi itu datang dari Allah melalui perantaranya adalah mereka. Jadi kita itu harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya rezeki kita itu datangnya dari Allah. Bukan dari perusahaan, bukan dari yang punya perusahaan, bukan dari HR-nya kalian, bukan dari orang lain. Mereka bisa jadi perantara, tapi sumbernya itu semuanya dari Allah. Jadi hati-hati buat yang sudah punya pemikiran dan kebiasaan seperti itu, yang merasa bahwa duit itu hanya dari perusahaan. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu maunya kita apa. Ya jelaslah kita harus tahu maunya kita apa. Maksudnya apa nih? Masa kita aja nggak ngerti gitu keinginan kita sendiri. Kesalahanku juga ini sebenarnya. Misal, kalian punya tabungan 20 juta. Mau umroh harganya 40 juta. Harganya 45 juta. Kurang 25 juta gitu kan. And then kamu berdoa, ya Allah aku butuh nih 25 juta nih. Soalnya aku mau umroh nih. Insya Allah tahun depan. Ya Allah izinkan aku umroh tahun depan. Tapi aku butuh 25 juta. Akhirnya kamu berdoa, ya Allah butuh please 25 juta, 25 juta, 25 juta gitu kan. Tapi sebenarnya maunya kita tuh apa? Apakah maumu itu 25 jutanya? Atau maumu itu pergi umrohnya? Padahal yang kalian sebutkan selama ini adalah 25 jutanya. Padahal sebenarnya kamu tuh pengen berangkat umroh. Oke, aku kasih contoh satu. Kalian akan mengetahui betapa terbatasnya kita dan bagaimana rezeki itu bisa datang dari mana aja.
Contohnya adalah gini, ada kenalan aku, tiba-tiba dia itu dapat undian untuk berangkat umrah gratis. Benar-benar gratis, tis. Lucunya lagi adalah, ternyata itu untuk 2 packs. Jadi, si beliaunya ini itu bisa ngajak 1 orang lagi. Dan siapa yang diajak? Dia ngajak teman kantornya, teman dekat kantornya. Kira-kira nih, teman dekat kantornya itu mikir nggak kalau dia itu bakal dapat rezeki itu dari temennya yang dapat undian hadiah? Kayak teman-teman nih sekarang ya, misal punya tabungan 20 juta. Doanya, ya Allah aku pingin nih umroh tahun depan. Bukan minta 25 juta ya, tapi minta ya Allah pingin umroh tahun depan. Dengan fasilitas yang terbaik, di sana mendapatkan pengalaman yang terbaik, tidak ada masalah, tidak ada sakit dan lain sebagainya. Pokoknya bisa menikmati umroh dengan sebaik-baiknya kan gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, ada teman kalian tuh ngajak, kamu mau umroh nggak? Ya mau lah gitu. Siapa yang nggak mau? Ini aku dapat nih gratisan, ngajak 1 orang, aku kemarin menang undian umroh, kamu mau nggak? Kira-kira senengnya itu gimana? Luar biasa banget ya, ternyata aku bisa berangkat umroh lewat jalur ini. Lewat jalur diajak temen, dan temen lewat jalur dapat gratisan umroh gitu. Kita nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan betapa terbatasnya pengetahuan kita. Betapa rezeki itu ternyata bisa datang dari mana aja. Dan bagaimana Allah itu mengatur dunia ini biar rezekinya tuh sama persis sesuai dengan kebutuhan kita. Kamu nggak minta 25 juta, tapi kamu minta berangkat umroh. Dan berangkat beneran, tanpa harus punya 25 juta. Jadi kita harus tahu maunya kita tuh apa. Karena seringkali kita tuh tidak minta uangnya. Kita tidak minta uang. Kita tuh pingin outcome-nya. Jadi kalau kita berdoa, ya udah langsung aja doa outcome-nya. Gak usah uangnya gitu. Karena apa? Allah tuh gak butuh uang buat mendatangkan rezeki itu ke kita. Allah gak butuh itu gitu. Sedangkan kita terbiasa bahwa, kalau aku mau ini harus ada uangnya, aku mau itu harus ada uangnya. Gak juga kayak gitu. Lagi-lagi, manusia terbatas. Kita pikirannya terbatas. Tidak semua di mata Allah itu membutuhkan uang. Allah kalau mau dengan mudahnya itu akan datang ke kita. Tapi bukan berarti kita tidak perlu usaha. Kita tetap harus mengusahakan sebaik yang bisa kita usahakan. Kalau taunya harus butuh uang dan kita akhirnya harus nabung dulu lah segala macam, silahkan. Tapi doanya tetap, ya Allah aku pinginnya misalnya tadi ya umroh gitu. Bukan 25 jutanya, tapi umrohnya. Karena lagi-lagi kita nggak tahu jalan mana yang bakal Allah kasih. Bisa aja tiba-tiba nih yang belum nikah gitu ya, tiba-tiba nikah, habis itu langsung diajak umroh sama pasangan kalian. Kita kan nggak ngerti, gitu kan? Makanya jangan membatasi diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak usah mendikte sekalipun bagaimana rezeki itu akan datang. Kalau kita tuh ngedikte, ini juga kesalahanku, bahwa yang tadi, aku pokoknya mau dapat source of income dari personal branding. Padahal ternyata Allah tuh menilai aku tuh belum mampu di situ. Kalau aku dikasih dari sisi itu, bisa jadi aku sombongnya luar biasa. Bisa jadi aku kayak merasa di atas orang lain tuh, waduh, udah jadi sombong banget gitu ya. Bisa aja gitu loh. Padahal aku sendiri nggak tahu apakah itu sebenarnya baik buat aku atau enggak. Karena yang tahu which one is the best way itu cuma Allah doang. Yang tahu jalan terbaiknya itu ya cuma Allah doang. Dan kita nggak usah sok-sokan tahu. Gak usah sok-sokan pokoknya maunya ini, pokoknya maunya itu, pokoknya rezekinya harus bentuknya seperti ini. Gak gitu. Ini ada salah satu contoh juga ya. Kemarin aku lihat ada konten. Ada suami itu beli iPhone 16 Pro Max. Ada ya, pokoknya 16 Pro gitu lah ya. Harganya kan lumayan ya. Ternyata saat diberikan ke istrinya gak mau. Kenapa? Maunya warna pink, sedangkan yang dikasih sama suaminya warnanya hitam. Bayangin, si suami itu misalnya adalah kenalan kamu. Dan selama ini kamu ternyata pingin ganti handphone. Kepingin ganti handphone, mintanya, berdoanya sama Allah, ya Allah aku butuh nih handphone baru. Karena aku butuh untuk kerja, untuk berkarya, misalnya untuk apa gitu. Ya kamu sebutin gitu loh kenapanya. Tapi uangmu tuh belum sampai segitu. Tapi kamu akhirnya berdoa, ya Allah aku butuh nih handphone baru nih. Gitu. Tiba-tiba si temanmu tadi ya, misalnya si suaminya itu tadi, tiba-tiba datang ke kamu, dia curhat, aku udah beliin nih handphone istriku tapi ternyata dia kurang cocok nih, kamu mau nggak aku jual rugi deh, nggak apa-apa daripada aku nggak balik modal sama sekali gitu. Oke, kamu jual berapa nih, handphonenya apa?
Setelah dicek, cocok, ternyata sesuai sama yang kamu mau, dia bilang ternyata harganya sekian dan itu sesuai dengan kemampuanmu saat ini. Itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Ya, kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Ya. Minta handphone baru, kamu sudah nabung, ternyata masih belum juga tercapai, tapi ternyata tiba-tiba ada orang yang nawarin, ada kenalan kamu yang nawarin gitu kan, gara-gara istrinya nggak mau nih, dan dia kayak udahlah rugi nggak apa-apa daripada nggak dapat balik modal sama sekali gitu. Dan kamu bisa dapat handphone yang kamu inginkan dengan usaha yang sudah kamu usahakan selama, tanpa harus punya uang yang langsung sekian gitu kan, yang dapat baru fix gitu. Lagi-lagi gimana Allah itu mengatur dunia itu agar rezeki itu datangnya ke kita. Yang belinya teman kamu, niatnya dikasihin ke istrinya, ternyata itu bukan rezekinya dia, itu rezekinya kamu. Jadi Allah itu benar-benar mengatur dunia sedemikian rupa biar rezeki itu yang menerima, kalau itu memang miliknya kita, itu akan datang kepada kita. Gitu. Kesalahan-kesalahan yang aku lakukan di beberapa tahun terakhir, dan itu adalah kesalahan yang cukup fatal ya kalau aku bilang, tapi tetap aja aku bersyukur, alhamdulillah sekali aku bisa ngerti di usia 20-an, coba bayangin. Kalau aku baru tahu di usia 40-an, 50-an itu kayak gimana gitu kan. Aku ada waktu untuk memperbaiki diri itu juga cuma sedikit gitu. Alhamdulillah aku sudah tahu itu di usia 20-an. Dan aku bisa sharing ini ke teman-teman karena ya aku mengalami itu sendiri gitu. Aku mengalami itu adalah kesalahanku, ya aku emang salah gitu. Tapi aku belajar sesuatu dan ini adalah something yang tidak diajarkan di sekolah. Allah itu sebenarnya sesayang itu sama kita. Tapi kitanya aja yang nakal, kitanya aja yang nggak mau dengar, kitanya aja yang nggak mau lihat, kitanya yang ngeyel. Pokoknya harus gini, harus gitu gitu. Itu adalah kita ya, manusia lah memang seperti itu gitu. Cuman ya kita harus mengingatkan diri kita sendiri biar tidak seperti itu gitu. Jadi ini buat teman-teman ya, juga buat aku yang ngerasa aku sudah mengusahakan plan A B C D E F G H I J K L M N sampai akhir gitu ya. Benar-benar udah mentok-tok banget nih, udah sampai tembok nih, kayak nggak ada jalan lainnya gitu ya Allah, aku tuh nggak tahu harus apa gitu, ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak gelisah nih gitu. Ini aku sudah mengusahakan segalanya tapi kok masih belum aja gitu. Aku sudah berusaha ini itu tapi kok belum aja gitu. Coba gitu, tanya ke diri sendiri. Dengan segala yang dikasih sama Allah sekarang sudah bersyukur belum? Selama ini kamu masih ngatur Allah apa enggak? Kamu masih ngatur gimana caranya rezeki itu datang ke kamu atau enggak? Kalau iya, ya itu PR yang harus dibenerin dulu sama teman-teman. Aku tutup ini dengan kalimat pengingat untuk kita semua. Rezeki itu nggak pernah datang terlambat. Dia selalu datang tepat waktu. Kitanya aja yang terlalu sibuk ngatur arah datang rezekinya kita. Oke, itu aja. As always, aku selalu lupa untuk memperkenalkan diri aku Nadira. Dan aku bahas tentang personal development, tentang gimana kita tuh mencari tujuan hidup kita, dan juga akhir-akhir ini aku lagi belajar tentang rezeki, jadi aku sharing itu juga. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Kalau kalian look for into it, bisa follow akun ini. Thank you udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye-bye.